Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Anggun Sabil. Pada video kali ini saya akan share tutorial cara bersedekah subuh secara online dengan nominal minimal Rp1.000. Dan dengan cara ini kita bisa sangat mudah untuk memilih bersedekah kepada siapa dan di mana. Untuk itu jangan skip video ini, tonton sampai habis. Dengan rajin bersedekah subuh, insya Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, mengabulkan doa-doa kita, serta memudahkan segala urusan-urusan kita. Mungkin teman-teman selama ini melakukan amalan bersedekah subuh menggunakan kaleng, mengumpulkan uang di dalam kaleng seperti ini. Nah, setiap hari kita masukkan uang yang akan kita sedekahkan ke dalam kaleng satu persatu setiap hari. Pada saat kita selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh, kita masukkan uang itu. Kemudian setelah terkumpul, nanti uang itu akan kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Tapi mungkin ada beberapa kendala kalau kita menggunakan cara seperti ini. Mungkin kalau kita sudah terkumpul, saatnya kita memberikan ke orang yang membutuhkan, mungkin kita tidak ada waktu untuk mengantarkannya. Kendalanya mungkin itu salah satu kendala. Kemudian atau jumlah yang akan kita sedekahkan itu masih sedikit, sehingga kita akan malu untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kecuali kalau kita mau sedekah ke rumah ibadah seperti masjid, musola, mungkin kita bisa langsung masukkan ke kotak amal. Tapi kalau kita mau bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, janda-janda yang sudah tua atau tidak mampu, atau orang-orang yang membutuhkan yang lainnya, mungkin kita malu kalau jumlahnya masih sedikit. Maka di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bersedekah secara online dengan nominal minimal Rp1.000, dan kita bisa bersedekah itu secara anonim atau tidak diketahui nama kita atau asal kita dari mana. Jadi kita bisa bersedekah secara anonim menggunakan aplikasi Kitabisa. Oke teman-teman, ini adalah tampilan aplikasi Kitabisa. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa bersedekah minimal Rp1.000. Nah, di sini itu kita bisa memilih kemana atau pada siapa kita akan bersedekah. Di sini kan sudah ada pilihannya ya. Seperti ini pilihan Kitabisa. Kita bisa juga geser-geser ke sini. Ini macam-macam. Ada orang sakit, ada orang lagi kena musibah seperti banjir seperti ini ya. Kemudian ada juga untuk hewan seperti kucing. Jadi lengkap di sini. Kita juga bisa bersedekah untuk penghafal Al-Quran. Di sini juga banyak ya. Ada bayi juga, bayi kritis. Kemudian ada juga untuk bencana alam, banjir seperti ini. Bahkan kita juga bisa bersedekah untuk yayasan atau yatim atau bahkan masjid. Di sini banyak pilihannya, teman-teman. Tinggal teman-teman buka-buka aja di sini. Kemudian setelah memilih yang akan dibantu atau akan kita beri sedekah, tinggal masukkan nominalnya. Contohnya seperti ini. Contohnya saya ingin bersedekah di Indonesia darurat banjir ya, bencana banjir. Kita pilih di sini. Kemudian kita pilih donasi sekarang. Di donasi sekarang. Nah, contohnya saya ingin bersedekah 1.000. Nah, di sini ada pilihan, teman-teman. Sembunyikan nama saya. Ini ya. Sembunyikan nama saya atau anonim. Kita pilih di sini. Kemudian pembayarannya kita pilih di sini. Saya menggunakan dompet kebaikan. Kemudian pilih 1.000. Nah, sini lanjut pembayaran. Dia masih proses ya, teman-teman. Nah, setelah donasi sudah masuk, ini akan ada notifikasi donasi berhasil. Donasimu sebesar Rp1.000 telah kami salurkan. Nah, dengan cara ini kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk melakukan sedekah subuh, teman-teman. Nah, ini juga ada catatan ya, hari apa aja kita melakukan sedekah. Di sini saya setiap hari sedekah selama 17 hari. Di sini ada catatannya. Jadi lengkap, teman-teman. Kalau bisa setiap hari kita istiqomah ya, sedekah subuh walaupun nominalnya sedikit.
Oke teman-teman, terus kemudian kita bisa dari macam-macam pembayaran ya, menerima macam-macam pembayaran ya. Contohnya kita akan isi saldo di sini. Nah, di sini kita bisa isi nominal dari 50.000 sampai 1 juta. Kemudian metode pembayarannya bisa pakai bank ya, macam-macam bank. Di sini sudah tersedia BCA, Mandiri, BNI, Bank Mandiri. Jadi kalau kita mau top up saldo lebih mudah ya. Tersedia semua bank, banyak bank. Kemudian selain menggunakan dompet kebaikan, juga kita bisa menggunakan pembayaran yang lain. Contohnya ini ya, kita donasi sekarang. Tadi kan pakai dompet kebaikan ya. Di sini juga bisa melakukan pembayaran menggunakan GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, jenis Pay. Jadi macam-macam pembayaran digital itu sudah tersedia di Kitabisa. Tinggal teman-teman pilih mana yang mau teman-teman gunakan untuk metode pembayarannya. Aplikasi ini juga bisa mengingatkan kita setiap subuh untuk melakukan donasi ya. Mungkin kita bisa set ya, mengingatkan setiap hari, setiap jam 5 subuh kita akan melakukan donasi. Jadi caranya itu kita pilih akun, kemudian pengingat donasi. Di sini saya sudah hidupkan ya. Kita coba buka. Nah, di sini kita bisa atur kita mau donasi berapa sering. Setiap hari, seminggu, 2 minggu, atau bulan. Contohnya saya pilih hari ya. Maka setiap hari ini akan mengingatkan kita pada waktu jam 5 subuh. Jam 5 dia akan mengingatkan, kemudian kita aktifkan. Nanti setiap jam 5 akan muncul notifikasi bahwasanya kita untuk melakukan donasi atau sedekah subuh. Selain pengingat donasi, di sini juga ada pengaturan saya menunaikan zakat. Jadi kalau penghasilannya teman-teman sudah memenuhi untuk menunaikan zakat, tinggal dihidupkan saja di sini. Nanti di sini ada perhitungan ya. Gajinya berapa, penghasilan per bulan berapa, kemudian pendapatan lain berapa, di sini bisa didata, dimasukkan. Kemudian nanti periode zakatnya itu apa? Bisa sebulan atau setahun. Dan ini juga ada utang cicilan per bulan berapa. Nah, ini bisa disetting juga di sini, guys. Nah, itu mungkin pengaturan yang penting yang perlu teman-teman ketahui. Alhamdulillah ya, teman-teman. Setelah saya beberapa hari ini melakukan sedekah subuh, alhamdulillah beberapa urusan-urusan saya itu lebih lancar daripada sebelumnya. Kemudian jika saya ada terkena masalah, biasanya itu saya kan orangnya panik ya, sangat panik. Saya sering stres atau sangat memikirkan masalah itu. Tapi akhir-akhir ini saya lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan masalah-masalah tersebut. Sehingga pikiran saya itu lebih santai dan tidak terlalu membebani saya setiap hari. Yang paling mencolok yaitu dimudahkan urusannya, dan saya lebih rileks dan lebih tenang dalam kehidupan saya sehari-hari. Baik, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Agung Nursabil. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.